Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas kisi-kisi PAS Matematika dengan materi rasio dan identitas dasar trigonometri. Anyway, saya harap kita nggak hanya membahas kisi-kisi, tapi juga kayak sekalian belajar. Jadi saya minta kalian menyiapkan kertas atau buku tulis dan juga pensil. Jadi nanti mungkin di video bakal ada kalau misalkan yang ini gimana nih kayak gitu-gitu. Jadi saya harap kalian juga bisa ikut mengerjakan yang bukan ada di soal kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas nomor satu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memberikan tips kali ya. Kalau misalkan kalian pas lagi PAS nih, kan di bagian soal terus habis itu dikasih kertas buram ya. Nah ini nih kayak untuk nomor satu sampai nomor 4 itu kan menggunakan rumus, iya gak sih? Nah kalau bisa kalian tuh kayak di kertas buram langsung aja gitu loh, kayak nulis-nulis kayak rumus-rumusnya rumus-rumusnya itu apaan aja gitu kan. Kayak misalkan untuk mengconvert atau mengubah dari derajat ke satuan radian itu kayak gimana gitu kan. Nah rumusnya kayak misalkan ini juga nih, mana dari radian ke derajat. Nah itu kalian kalau bisa tuh ditulis aja langsung gitu. Kayak misalkan untuk materi-materi kayak gini bisa kita tulis kayak bentar, kayak misalkan satu putaran itu sama dengan 360 derajat dan 2 pi radian ya. Terus apa lagi? Terus kayak misalkan kalau dalam satuan derajat, kalau misalkan kita pengen ubah ke satuan radian, berarti kan kita harus kayak si angka yang ditanya gitu kan dikalikan dengan pi per 180 radian ya. Nah terus ada satu satu rumus lagi kalau misalkan dari radian, oh my god, pi radian itu kan sama dengan 180 derajat. Nah ini tuh kalau bisa kalian tulis-tulis aja dulu gitu ya. Dan kalau bisa tuh kalian nulisnya kayak semuanya gitu loh, rumus-rumus yang kalian apal itu tuh kalian langsung tulis aja ke kertas buram. Terus kayak misalnya sudut istimewa itu tuh kalian langsung tulis aja gitu di kertas buram. Jadi kalian nanti pas lagi ngeliat soal tuh kayak nggak yang langsung ngeblank gitu loh. Soalnya kadang kalau misalkan kita suka hafalan itu tuh suka ngeblank gitu kalau misalnya udah lihat soal. Jadi saran saya kalian di kertas buram kalian tulisin aja dulu rumus-rumus yang kalian ingat gitu. Kayak misalnya sudut istimewa sin dari 0 derajat itu berapa dan lain-lain kayak gitu. Berhubung di sini nomor 1 sampai 4 itu menggunakan rumus-rumusnya kayak gini nih, ya udah kita langsung aja tulis rumusnya kayak gini. Nah, sekarang untuk yang nomor 1. Nomor 1. Di sini kan yang ditanya 60 derajat ya. Berarti 60 derajat kita ubah ke radian. Berarti kita pakai yang ini nih. Ya kan, dari derajat kita ubah ke radian. Berarti di sini kalau menggunakan rumus yang ini kan sama aja kayak 60 derajat dikalikan dengan pi per 180 radian, ya kan. Nah, di sini 60 sama 180 bisa dibagi sama berapa nih? Nah, berhubung dia berdua bisa dibagi sama si 60, si angka si 60-nya. Jadi ya udah dibagi sama 60 aja. 60 dibagi 60 kan 180 dibagi 60 berapa? 3. Nah ini kan 1 dikali pi radian sama dengan pi radian per 3. Nah di sini kalau kita lihat pi radian per 3 itu yang bagian D. Nah sekarang nomor 2. Ini masih sama ya, 180 si derajat kita ubah ke radian. Berarti 180 dikalikan dengan pi per 180 derajat dikalikan dengan radian. Nah ini kan 180 sama 180 bisa dibagi dengan bilangan dia sendiri kan, 180 nya itu. Berarti ini 1, ini 1 dikali pi radian. Nah di sini berarti di antara A, B, C, D, dan E yang paling atas adalah yang C. Ini kalian jangan sampai kebalik ya. Ini agak ada jebakan gitu kayak 1 radian. Jadi kan kalau 1 radian itu apa kemarin?
Coba dilihat catatannya. Sekarang nomor 3 ini masih sama, kita pakai rumus yang sama, berarti 225 ya kan. 225 dikalikan dengan pi per 180 derajat radian. Nah kalau misalkan kayak gini, dia tuh kalau 225 dibagi 225 kan 1, tapi kalau 180 derajat dikalikan dengan 225 itu kan nggak bisa ya kan. Nah tipsnya kalau misalkan kayak belakangnya 5 terus ini kan 0 ya, ini tuh udah pasti kayak dibaginya tuh ya udah sama 5 aja gitu loh. Oke, sekarang 225 dibagi 5 berapa? 45. Nah terus kalau 180 dibagi sama 5 berapa? 36. Nah 45 sama 36 itu kan masih bisa disederhanain ya, kayak masing-masing dibagi sama berapa nih? 45 itu kalau kita lihat 45 sama 36 dia itu kan kayak kelihatan dari 9 ya. 45 itu bisa dibagi 9 itu 5. Terus 36 dibagi 9 itu 4. Sekarang 5 dikali pi berarti kan 5 pi ya per 4. Jangan lupa ada radiannya. Di sini 5 pi per 4 radian tuh yang mana? Nah, bagian yang D. Sekarang yang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 sekarang pi radian nih pi radian kita ubah ke derajat. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, sekarang pi radian itu kan 180 derajat ya, tapi yang ditanya adalah 4 pi radian. Berarti ya udah 4 dikalikan dengan pi radian itu berapa derajat? 180. Ini jangan sampai kebalik, kalian nulis 360 ya. Pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang 4 dikali 180 derajat itu berapa? Ayo berapa? 720. 720 itu adalah opsi yang E. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 5. Di sini yang nomor 5 yang ditanya adalah 7/9 pi radian kita ubah ke dalam derajat. Kalau misalkan kita lihat ya dari rumus 1, 2, 3 kita pakai rumus yang mana? Yang ada radiannya terus diubahnya ke derajat, berarti pakai yang ini ya. Nah berarti kalau misalnya ditanya 7/9 pi radian, bisa kita jawab dengan 7/9 dikalikan dengan pi radian. Pi radian itu kan tadi katanya 180 derajat, berarti ya udah kita kalikan dengan 180 derajat. Nah di sini kalau misalnya kita lihat 180 bisa nggak sih dibagi 9? Bisa ya. Berarti kan 180 dibagi 9 itu berapa? 18 dibagi 9 2 ya. Berhubung ada 0 berarti 20. 9 dibagi 9 itu 1. Nah sekarang 7 dikalikan dengan 20 adalah 140 derajat. Kalau kita lihat berarti dia opsi yang A. Nah, lanjut ke nomor 6. Yang ditanya adalah 2 pi radian. Kalau misalkan ditanya 2 pi radian, berarti ini kan maksudnya 2 dikalikan dengan pi radian ya. Nah ini kita ubah ke derajatnya. Nah pi radian nih, pi radian nih, pi radian sama dengan 180 derajat. Berarti ya udah 2 dikalikan dengan 180 derajat. 2 dikali 18 itu 36 ya. 360 derajat. Berarti yang bagian D. Nah sekarang nomor 7. Di sini kalau kita lihat dia putaran, kita convert atau kita ubah ke derajat. Berarti kita pakai rumus yang 1, 2, 3. Pakai rumus yang ketiga. Di sini kita lihat kalau satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi kalau misalkan yang ditanya 4, berarti ya 4 kita kalikan dengan satu putaran. Itu berapa derajat? 360. 360 derajat. Nah, 4 dikali 360 derajat berapa? 6 dikali 4 itu kan 4 ya. Ya nggak sih, ini ada 0 berarti di sini 0. 6 kali 4 24 2 terus itu 3 dikali 4 12 12 tambah 2 14. Nah, berarti bisa kita lihat untuk yang nomor 7 adalah yang A. 1440 derajat. Nah, ini kan 4 putaran ya. Coba kalian cari nih ya untuk yang nomor 7 ya. Coba kalian cari yang 3 putaran itu berapa derajat. Oke.
Nah kalau misalkan udah dapat, berarti kita cek lagi. Berarti kalau pakai rumus yang kayak gini, 3 putaran itu adalah 3 dikalikan dengan 1 putaran berapa derajat? 360. Nah berarti di sini 3 dikali 360 adalah 1080 derajat. Kalau yang ditanya 3 putaran yaitu ini, kalau yang ditanya 4 putaran yaitu ini. Terus kalau misalkan yang ditanya 2 putaran, kalau yang ditanya 2 putaran berarti 2 dikalikan dengan 360 ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai kalian nganggapnya ini malah dikalikan dengan 180. Please, 1 putaran sama dengan 360 derajat. 36 kali 2 itu adalah 72 ya. 720 derajat. Kalau yang ditanya 3 putaran yaitu yang ini, yang ditanya 2 putaran yaitu yang ini. Nah sekarang untuk nomor 8 yang ditanya adalah 1/6 putaran. 8 ya, 1/6 putaran. Nah ini kan berarti 1 putaran itu berapa radian tadi? Karena kita ngomongin radian berarti kita makanya tuh yang ini nih, 1 putaran sama dengan yang ini 2 pi radian kan. Nah berarti 1 putaran itu kan berarti sama dengan 2 pi radian. Berarti kalau 1/6 putaran, 1/6 kita kalikan dengan 2 pi radian. Nah ini bisa gak sih dibagi 2 sama 6? Bisa ya, bisa dibagi dengan si angka 2. 2 dibagi 2 itu 1, 6 dibagi 2 itu 3. Nah ini 1 dikali 1, 1 dikali pi itu pi per 3 radian. Kalau kita lihat berarti yang mana nih? Yang ini ya, yang C. Oke, kita lanjut untuk nomor 9. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, dari nomor 9, 10, 11, 12, ini kan kita udah masuk ke materi yang ini guys, yang menentukan nilai trigonometri. Nah, kalau udah kayak gini, kalian please bikin dulu kayak rumus atau hal yang bisa membantu kalian untuk membantu ini gitu loh. Jadi kalau bisa kalian bikin dulu gitu kan, kayak kuadrannya. Ya kuadran gak lama lah ya, asalkan kalian cepet gitu. Berarti ini kan 0 derajat terus 360 derajat, and then ini 180, yang bawah adalah 270 derajat. Ini K1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah ini kalian bisa ngapalin yang mana, apanya sih namanya, yang mana yang plus-plus itu, kayak kalian bisa ngapalin ini nih, kayak semua sindikat bertangan kosong. Jadi ini maksudnya kayak buat urutannya gitu loh, kayak semua maksudnya di kuadran 1 tuh kayak sin, cos, dan tan, dia kan bernilainya positif semua ya kan. Ini maksudnya semua itu untuk yang di kuadran 1 dia semuanya positif, kayak sin, cos, dan tan. Nah terus sin, nah maksudnya sin kan dari abis di kuadran 1 kuadran 2 ya. Nah ini maksudnya di kuadran 2 sin yang positif, jadi kalian nulis sin positif kayak gitu. Terus bertangan tan, berarti di kuadran 3 tan yang positif, dan yang terakhir kosong. Kos itu berarti di kuadran 4 hanya kos yang positif. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, kira-kira apa lagi nih yang diperluin untuk menjawab soal-soal kayak nomor 9, 10, 11, 12? Kalian harus tahu sudut istimewa kan? Iya gak sih? Nah, yaudah kalian ditulis dulu aja gitu kan. Yang seperti saya bilang kemarin, kalau ngapalin ya cukup sin aja gitu. Kalau misalkan kalian kebanyakan hafalan gitu kan. Sin 0 derajat 30, 45, 60 sama 90 derajat. Wah, sin, cos, dan tan. Ini kalian kalau bisa langsung buat kayak gini-gini gitu loh, pas lagi kayak dapat kertas buram, kalau bisa ya udah kalian nulis-nulis rumus-rumus aja dulu semuanya gitu kan. Nah ini sin berarti kemarin gimana sih, 0, 1, salah guys, sorry, 0, terus ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Nah kalau yang cos kebalikannya kan, dari sini nulisnya ke
dari kanan ke kiri, berarti 1/2 akar 3, and then 1/2 akar 2. Terus yang ini setengah, terus itu 0. Yang tan 0 dibagi 1, 0. Ini 1/3 ya guys, 1/3 akar 3. Terus yang ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1. Ini setengah dibagi setengah, kan sisa yang atasnya doang kan, akar 3 aja kayak gitu. Yang ini infinity atau TD lah ya. Nah kalau udah kayak gini, udah kita lanjut aja ngerjain soal nomor 9 ya. Cos dari 3pi/4. Nah kalau misalkan di soal ada kayak gini nih, yang kayak gini, ya udah berarti kita harus ngubah dulu dong, ya nggak sih? Yang ditanya adalah cos 3pi/4. Ya udah kita ubah dulu nih yang ini ke derajat gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak udah diketahuin gitu kan, cos misalkan cos 120, ya udah kalian langsung aja 120-nya tuh kayak gimana gitu ya. Nah sekarang 3pi/4 tadi, kalian masih inget kan rumus yang di atas tadi? Kalau misalkan dari radian, ini contohnya kayak radian ya, radian kita ubah ke derajat, berarti gimana? Berarti kan 3pi/4 dikalikan dengan 180 derajat. Sekarang kita bagi nih 180 dibagi dengan 4. Nih 180 dibagi dengan 4 berapa? 45 ya. Sama dengan ini 45, 180 bagi 4 itu 45. 45 dikalikan dengan 3. 45 dikalikan dengan 3 itu kita dapat 135. Nah ini berarti maksudnya adalah cos dari 135 itu berapa gitu kan ya. Nah berarti kita lihat dulu nih 135 ada di kuadran berapa. 135 itu dia masuknya ke kuadran 2 ya, karena dia lebih dari 90 dan kurang dari 180, berarti dia di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif kan hanya sin, yang ditanya adalah cos, berarti ya udah berarti dia di sini nilainya negatif. Nah sekarang 135 biar dapat 135 berarti kan kita mengurangi 180 dikurang 45 kan, iya nggak sih? 180 dikurang 45 sama dengan 135. Nah kita fokus ke kayak ke sudut istimewanya gitu loh. Kenapa? Karena ini biar kita gampang aja buat ngejawabnya. Oke. Cos dari 45 itu berapa? Cos dari 45 derajat. Ini kan cos ya, ini cos 45 ada di sini. Berarti yang baris kedua gitu loh, bukan yang ini tapi yang ini. Walaupun ini sama tapi salah, tapi tetap yang ini nih, cos 45. Setengah akar 2. Nah untuk nomor 9 ini saya salah bikin opsi, jadi ini anggap aja yang opsi F ya, min setengah akar 2. Oke sekarang nomor 10. Nah ini kan kayak gini lagi ya, ya udah kita ubah lagi aja kayak 4pi/3. Berarti kan di sini sin 4pi/3 kita ubah dulu ya. 4/3 kita kalikan dengan 180. Nah 180 dibagi 3 itu kan 60 ya, ini gak sih? Iya kan. Nah 4 dikali 60 itu berapa? 6 kali 4 24 ya, tambahin 0 140. Berarti ini maksudnya adalah yang ditanya adalah sin 240 derajat. Nah kalau misalkan sin 240 derajat, kita lihat awal-awal tuh dari ini dulu nih, dia itu ada di kuadran berapa? 240 ada di kuadran 3 ya. Dia kan lebih dari 180 kurang dari 270, berarti dia ini kan yang positif hanya tan, yang ditanya sin, berarti ya udah dia negatif nih. Nah sekarang 180 ditambah berapa biar hasilnya 240, berarti kan 180 ditambah 60 ya. Anyway pokoknya tuh kalau kayak angka-angka kayak gini tuh kalian apalin sudut istimewa aja. Maksudnya kan sudut istimewa ada 0, 30, 45, 60 sama 90 ya. Pokoknya kayak tinggal di tambahinnya tuh ya nggak jauh-jauh dari sudut istimewa gitu loh. Nih kayak gini-gini. Karena kita kan pengen dapetin nilai dari sudut istimewanya. Oke. Nah sekarang kita fokusnya berarti ke 60-nya ya. Sin dari 60 itu berapa? Kita lihat nih, sin dari ini kan sin ya, ini kan sin, terus 60 derajat di sini, gitu kan? Berarti yang ini nih
setengah akar 3. Jangan kalian tulis yang ini mah udah punya si cos. Oke, ini yang sin, setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti di sini sin dari 240 adalah nilainya negatif setengah akar 3. Di sini ada gak? Kalau kita lihat di sini ya, yang B, min setengah akar 3. Ini jangan sampai keliru juga ya. Nah, ini kan udah enak ya, nomor 11 ya. Cos dari 120 derajat. Ya udah, kita langsung fokus aja ke si derajat ini nih, ke sudutnya. 120 itu ada di kuadran berapa? Adanya di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 yang positif tuh si sin, tapi yang ditanya cos. Berarti di sini negatif. Terus 120 itu 180 dikurang berapa biar dapatnya 120. Pokoknya kita kalau misalkan dikurang 30 kan nggak mungkin ya, karena hasilnya 150. Berarti ya udah, dia berarti 180 dikurang dengan si 60 derajat. Kita fokus ke 60 derajatnya. 60 derajat cos dari 60. Jangan sampai ke liru. Ini cos di sini 60 derajat yang ini. Berarti yang ini nih setengah. Berarti cos dari 120 derajat adalah minus setengah. Itu yang bagian C. Sekarang yang nomor 12. Yang ditanya adalah tan 210 derajat. Kita pokoknya harus fokus ke ininya dulu ya. Nih, ke ininya nih, ke sudutnya. 210 itu ada di kuadran ini ya. Dia masih kurang dari 270, berarti masih ada di kuadran 3. Nah, yang positif hanya tan. Yang ditanya tan. Udah, berarti dia positif. 210 itu kan berarti kalau yang di kuadran 3 180 ditambah berapa biar hasilnya 210 ya. Tambah berapa? Tambah 30. Berarti kita fokusnya ke tan 30 derajat. Tan 30. Ini tan 30 derajat di sini. Berarti yang ini nih setengah lagi. 1/3 akar 3. Di sini berarti opsinya yang bagian yang C.